Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Triwayuni dengan NIM 0503233150. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Langsung saja ke pembahasan pertama, ada kebijakan ekonomi moneter Islam. Kebijakan ekonomi moneter adalah pengelolaan uang yang berlandaskan pada prinsip Islam dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan menghindari riba. Kemudian ekonomi Islam ini memiliki 4 prinsip, namun saya hanya menyebutkan 2 prinsip karena video sebelumnya saya sudah menyebutkan prinsip yang lainnya. Yang pertama itu penyangkalan riba, di mana ekonomi Islam ini melarang menggunakan riba dalam bentuk apapun dan diganti dengan mudharabah atau yang biasa disebut dengan bagi hasil. Yang kedua, stabilitas ekonomi dengan tujuan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dan mencegah inflasi uang. Yang kedua, ada sejarah kebijakan moneter Islam. Jadi pada masa pemerintah Fatimiyah, tepatnya pada tahun 1909 sampai 1171 Masehi, kebijakan moneter pada masa pemerintah Fatimiyah bisa dilihat dari mata uang tradisional, yaitu mereka menggunakan mata uang dinar dan dirham yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Kemudian pada masa Mamalik, yaitu pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi, hubungan perdagangan antar luar negeri memainkan peranan krusial dalam pembentukan sistem ekonomi dan moneter mereka. Pengaruh dari hubungan perdagangan internasional ini berdampak signifikan, terutama terhadap kestabilan mata uang ekonomi pada masa Mamalik. Kemudian yang ketiga, ada manajemen moneter Islam. Jadi manajemen kebijakan moneter Islam ini adalah pengelolaan moneter yang dimana berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomi yang kondusif dengan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dari penggunaan ekonomi suatu negara. Pembahasan terakhir, kebijakan moneter pada masa Rasulullah SAW. Jadi kebijakan moneter pada masa Rasulullah itu menggunakan emas atau perak sebagai alat tukar. Kebijakan ini biasa disebut dengan standar bimetal. Pengelolaan uang pada masa Rasulullah itu memberikan banyak sekali pelajaran berharga untuk merumuskan kebijakan moneter hingga saat ini bisa kita rasakan, di mana salah satunya itu penekanan pada keadilan dan keseimbangan dalam kebijakan moneter. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan adalah konsep kebijakan moneter dalam Islam yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi tanpa melibatkan riba, bunga, dan spekulasi. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real instrumen utama. Kebijakan ini mencakup zakat, bagi hasil, atau profit and loss sharing, serta pengaturan uang beredar tanpa bunga sejak zaman Rasulullah SAW. Kebijakan moneter telah dijalankan dengan menggunakan dinar dan dirham serta pengelolaan baitul mal. Itulah beberapa penjelasan yang saya sampaikan tentang pendekatan ekonomi moneter Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.